Kenapa orang dilarang memakai penanggalan yang didasarkan pada pergantian musim? Untuk menjawab pertanyaan ini, hendaklah diterangkan lebih dulu kenapa adanya pergantian musim itu sendiri, sebab dan akibatnya. Betapa susunan tata surya yang kita diami dengan keterangan dan bukti selengkapnya bahwa sebelum topan besar di zaman Nabi Nuh, permukaan bumi ini tidak mengalami pergantian musim. Tetapi setelah sebuah komet mendekati daerah tata surya ini, maka berlakulah pergeseran status surya kepada posisi yang baru di angkasa. Hal itu diikuti oleh planet-planet yang mengorbit. Lalu terjadilah pemindahan kutub-kutub rotasi planet hingga menimbulkan topan besar. Sewaktu mengikuti surya ke tempat yang baru demikian, terdoronglah planet-planet ke arah ke utara dan ke selatan berkelanjutan. Karenanya berlakulah pergantian musim di permukaan setiap planet, termasuk bumi itu sendiri. Jadi praktislah gerakan bulan yang mengitari bumi ikut terdorong ke utara dan ke selatan. Maka pergantian musim barulah terjadi sesudah topan besar itu, dan waktunya akan semakin pendek di sepanjang zaman sesuai dengan pendulum dan bergoyang semakin pendek karena ditahan oleh gaya gravitasi. Sebelum topan besar itu berlaku, penanggalan hanyalah didasarkan pada orbit bulan yang kini dinamakan tahun Komariah atau lunar year. Waktu itu orang tidak kenal dengan pergantian musim. Berdasarkan catatan sejarah yang tercantum dalam berbagai buku terbitan Amerika Serikat, diketahui bahwa lama sesudah topan di zaman Nuh, masyarakat manusia senantiasa memakai penanggalan Komariah, termasuk bangsa Babilonia, Hebrew, Greek, dan Roma. Penduduk Mesirlah yang pertama kali memakai penanggalan musim atau solar year berdasarkan pertanian pada mana terdapat 3 musim dan ditandai dengan bintang Sirius bersamaan waktu terbitnya dengan surya di ufuk timur. Hal yang bersamaan juga berlaku pada bangsa Maya di Meksiko, diperkirakan semenjak tahun 580 sebelum Masehi. Dalam Al-Quran, orang-orang Islam diperintah memakai penanggalan Komariah yang sifatnya permanen. Sebaliknya, melarang orang memakai penanggalan musim yang sifatnya tidak permanen, bahkan senantiasa semakin pendek. Menguntungkan penduduk belahan utara bumi untuk seketika, sebaliknya merugikan penduduk belahan selatan untuk selamanya. Menghilangkan nilai 4 bulan terlarang menurut Islam, bahkan mungkin menunda waktu pelaksanaan ibadah haji, begitupun ibadah puasa di bulan Ramadan. Akan menimbulkan perselisihan tentang masa libur selama bulan Ramadan, terutama bagi pelajar-pelajar. Memperbanyak hari libur dalam masyarakat Islam sendiri, sifatnya pemborosan dalam segala bidang. Mengelakkan orang dari hukum yang telah ditentukan Allah di dalam Al-Quran. Orang bertahun baru dan berbulan baru, padahal yang kejadiannya bukan begitu menurut astronomi. Untuk penanggalan, hanyalah Komariah yang menguntungkan manusia ramai dan praktis dilaksanakan berdasarkan kepentingan ekonomi, psikologi, astronomi, dan sebagainya. 1 tahun musim bukanlah berarti 1 kali orbit bumi 360 derajat keliling surya. Dan bukanlah Julius Caesar, begitupun Paus Kiri-Kiri 8 menyatakan demikian, karena waktu itu orang masih belum mengetahui orbit bumi keliling surya. Dan ini baru diketahui oleh Kopernikus, dan kemudian dibenarkan manusia ramai sesudah meninggalnya Galileo yang menyebarkan pengetahuan itu. Tetapi anehnya, masyarakat kini masih berpegang pada penanggalan musim demikian, bahkan mengira orbit bumi keliling surya adalah menjadi dasar bagi penanggalan tersebut.